Baik teman-teman, masih di aljabar abstrak, kita masuk ke operasi biner. Seperti pertemuan sebelumnya, kita selalu memulainya dengan definisi. Dan kali ini kita akan mulai dengan definisi operasi biner. Diambil dari bukunya Linda Gilbert, Element of Modern Algebra, a binary operation on a non-empty set A is a mapping F from A cross A to A. Di buku tersebut diberi penjelasan yang begitu panjang mengenai definisi daripada binary operation atau operasi binary ini beserta contohnya. Namun dalam bentuk yang sederhana bisa kita lihat sebagai berikut. Operasi biner pada himpunan tak kosong A yang dinotasikan dengan bintang adalah sebuah pemetaan dari domain A cross A ke kodomain A. Sedemikian sehingga operasi bintang mencoba mengaitkan elemen-elemen yang berada di domain A cross A ke elemen-elemen yang ada di kodomain A. Diambil sebuah pasangan berurut, dalam hal ini dinotasikan X, Y, yang akan dipetakan menjadi bintang X, Y, di mana bernilai X bintang Y dengan X, Y anggota A. Saya ulangi. Operasi bintang mencoba mengaitkan elemen-elemen yang berada di A cross A ke kodomain A. Jadi A cross A ini adalah sebuah domain ke kodomain A. Kemudian diambil pasangan berurut X, Y yang akan dipetakan menjadi bentuk bintang X, Y yang akan bernilai X bintang Y dan X, Y sendiri adalah anggota A. Suatu relasi dapat dikatakan operasi biner apabila memenuhi 3 buah persyaratan. 1. Domain dan kodomainnya harus sama. Dalam hal definisi ini kita lihat bahwa domainnya dan kodomainnya adalah A, himpunan A. Kedua, diambil 2 buah elemen dari domain dan dinyatakan sebagai pasangan berurutan. Dalam definisi bisa kita lihat pasangan berurutan tersebut dinotasikan dengan X, Y. Yang ketiga, berbentuk pemetaan, artinya operasi biner harus tertutup di dalam kodomain. Kemudian, operasi biner harus well-defined atau terdefinisi dengan baik, atau memenuhi implikasi dari pemetaan. 3 syarat ini yang akan menjadi pegangan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah operasi biner pada latihan-latihan soal atau studi kasus lainnya. Jadi, dengan memegang 3 syarat ini, kita bisa menyelesaikan atau menentukan bahwa suatu operasi itu adalah operasi biner atau bukan, atau membuktikan bahwa operasi tersebut operasi biner atau bukan. Ada beberapa catatan. Pertama, operasi biner merupakan suatu pemetaan yang digunakan untuk mengkonstruksikan suatu struktur matematika yang baru, seperti grup, ring, modul, ruang vektor, dan sebagainya. Disebut dengan istilah biner karena operasi ini mencoba untuk memetakan 2 buah elemen yang ada di dalam domain ke tepat satu elemen yang ada di dalam kodomain melalui suatu aturan tertentu yang terdefinisikan dengan baik di dalam kodomain. Oke, jadi operasi bintang yang tadi memiliki suatu aturan tertentu dan dia terdefinisi baik di dalam kodomainnya. Perbedaan mendasar terkait dengan operasi biner dengan pemetaan pada umumnya terletak pada himpunan penyusun domain dan kodomainnya. Operasi biner merupakan suatu pemetaan yang disusun oleh himpunan domain dan kodomain yang sama. Kategori operasi biner. Berdasarkan himpunan penyusun domain dan kodomainnya, operasi biner dikategorikan menjadi 2 jenis. Operasi biner yang didefinisikan di dalam himpunan tak berhingga, lalu operasi biner yang didefinisikan di himpunan yang berhingga di mana hasil operasinya dinyatakan dalam tabel Cayley. 2 poin ini akan kita bahas pada slide selanjutnya, lebih detailnya. Kita akan masuk contoh soal supaya kita bisa lebih mudah memahami dari definisi operasi biner itu sendiri. Perhatikan operasi biner berikut. Operasi biner bintang mencoba mengaitkan elemen-elemen yang berada di dalam domain R cross R. Kita tahu bahwa R adalah himpunan bilangan real ke kodomain ke elemen-elemen yang terdapat di kodomain R.
Diambil sebuah pasangan berurut, dalam hal ini dinotasikan dengan A, B, yang akan dipetakan menjadi bentuk bintang A, B yang bernilai A bintang B, di mana A bintang B itu sendiri adalah 2/3A dikurangi 1/5B. Apakah bintang adalah operasi biner? Atau biasa juga kita temukan di soal-soal latihan, apakah atau buktikan bahwa bintang adalah sebuah operasi biner. Untuk menjawab soal ini, kita akan melakukan suatu tanya balik terhadap soal. Apa yang akan ditanyakan? 3 syarat dari definisi yang kita tentukan tadi. Kita tanya pada soalnya, apakah domain dan kodomain dari bintang disusun dari himpunan yang sama? Diketahui dari definisi pada soal ditunjukkan bahwa domain dan kodomain dari bintang disusun dari himpunan yang sama, yaitu bilangan real. Oke, terjawab. 2. Apakah jumlah elemen yang dipetakan dari domain sebanyak 2 buah? Diketahui dari definisi juga pada soal, jumlah elemen yang dipetakan dari domain sebanyak 2 buah, yaitu pasangan berurut A, B. 2 syarat sudah kita miliki jawabannya. Syarat ketiga, apakah bintang tertutup dan terdefinisi dengan baik di dalam R? Kita akan fokus pada yang tertutup dulu. A 2/3, 2/3A, B negatif 1/5, negatif 1/5B, 2/3A kurang 1/5B adalah anggota R. Artinya, bintang tertutup di dalam R. Sekarang kita akan fokus pada yang terdefinisi dengan baik. Ambil A, B dan C, D di dalam domain R cross R. Dengan A, B sama dengan C, D. Artinya, A sama dengan C dan B sama dengan D. Perhatikan bahwa bintang A, B sama dengan 2/3A dikurangi 1/5B. Karena A sama dengan C dan B sama dengan D, maka 2/3A dikurangi 1/5B sama dengan 2/3C dikurangi 1/5D. Sama dengan bintang C, D. Jadi, kita lihat. Diperoleh implikasi sebagai berikut, bahwa A, B, lalu C, D merupakan anggota domain R cross R. Jika A, B sama dengan C, D, maka bintang A, B adalah sama dengan bintang C, D. Artinya, operasi bintang terdefinisi dengan baik di dalam R. Dapat disimpulkan bahwa bintang adalah operasi biner. Begitu. Sekarang kita akan masuk ke table Cayley. Seperti kita tahu bahwa table Cayley digunakan untuk menyajikan operasi daripada himpunan yang operasi biner dari himpunan yang berhingga. Ya. Diberikan himpunan tak kosong H yang anggotanya adalah 1, negatif 1, I, dan negatif I. Dengan I kuadrat adalah negatif 1. Didefinisikan operasi biner pada H sebagai berikut. Operasi bintang mencoba mengaitkan elemen-elemen yang berada di domain H cross H ke elemen-elemen yang ada di dalam kodomain H. Diambil sebuah pasangan berurut A, B yang akan dipetakan menjadi bentuk bintang A, B yang bernilai A kali B. Konstruksikan tabel Cayley-nya. Perintahnya kali ini hanya konstruksikan tabel Cayley-nya. Seperti apa bentuk tabel Cayley? Seperti berikut. Apabila kolom ini kita anggap sebagai A dan pasangan berurutnya adalah koma B-nya adalah pada baris, kita bisa melihat operasi bintang tidak lain adalah operasi perkalian. Lalu kita bisa mengalihkannya. 1 dikalikan 1, 1. 1 dikali negatif 1, negatif 1. 1 dikali I. 1 dikali negatif I adalah negatif I.
lalu kita bisa isi selanjutnya hingga penuh. Satu catatan yang harus kita ingat bahwa I kuadrat adalah negatif 1. Jadi ketika I dikalikan dengan I, hasilnya adalah negatif 1. Oke? Untuk operasi bintang, operasi biner, kita bisa mengetahui bagaimana mulai dari definisi sampai ke tabel Cayley. Semoga bisa menjadi catatan untuk kita semua, sehingga bisa melanjutkan lagi ke dalam bentuk-bentuk latihan yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Namun sebelum masuk ke dalam video latihan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sifat asosiatif dan komutatif pada operasi biner. Misalkan operasi biner bintang pada himpunan G didefinisikan sebagai berikut. Operasi bintang mencoba mengaitkan elemen-elemen yang berada di dalam domain G cross G ke elemen yang berada di dalam himpunan G. Diambil suatu pasangan berurut, dalam hal ini dinotasikan dengan A, B, yang akan dipetakan menjadi bentuk bintang A, B yang bernilai A bintang B. Operasi biner bintang bersifat asosiatif. Untuk semua ABC di dalam G berlaku. Hasil dari operasi bintang A bintang B yang dioperasi bintang dengan C akan bernilai sama dengan A operasi bintang hasil dari B bintang C. Operasi biner bintang bersifat komutatif untuk semua A, B di dalam G berlaku. A bintang B sama dengan B bintang A. Oke, kalau dilihat memang ini tak jauh berbeda, sama, bisa dibilang sama dengan operasi yang asosiatif, komutatif yang kita temukan dalam aljabar. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam teori grup di video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.